Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2892250 pada prodi manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2892250 pada prodi manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Baik, kita akan membahas mengenai kasus. Apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana dengan baik? Konsep dasar hak dan kewajiban. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang dapat kita simpulkan, berarti hak adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan atau kita laksanakan teruntuk kepada pihak lainnya. Sedangkan pengertian kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak warga negara Indonesia. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Landasan hak dan kewajiban yaitu tertera pada pasal 27. Ayat pertama yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak untuk diperlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Landasan hak dan kewajiban, yaitu tertera pada pasal 28, kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan ditulisan dengan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat, dan berkumpul, kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, diantaranya semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran, pembuatannya, selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya.
Kemudian pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak. Setiap orang berhak untuk hidup, kewajiban. Setiap orang harus mempertahankan hidup dan kewajibannya. Pasal 28B. Yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan menjadikan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak. Setiap orang berhak membentuk keluarga, kewajiban melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Hak, yaitu setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian kewajiban, melindungi anak dalam kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak tersebut. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat yang melanggar atau tindakan memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contoh, yang pertama, tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kemudian yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Dan keempat, tidak mendapatkan pengajaran. Yang kelima, tidak mendapatkan pendidikan. Contoh kita dalam tidak mendapatkan persamaan hukum. Ketika kita dari kaum kalangan bawah atau kalangan menengah ke bawah, ketika kita pada kondisi dalam hukum, terkadang ada juga pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai atau memberatkan pada pihak terpelanggar. Beda hal dengan contoh kasus-kasus dengan kaum menengah ke atas, di mana mereka yang bisa kita saksikan di acara televisi dan sebagainya, bahwa hukum atau mereka bisa mendapatkan keringanan berdasarkan dengan jabatan, berdasarkan dengan harta, berdasarkan dengan popularitas yang mereka punya. Dilarang mengeluarkan pendapat. Ini ketika kita berpendapat, namun ketika pendapat kita dianggap salah atau ditentang, kita akan mendapatkan suatu teguran atau ancaman. Kemudian tidak mendapatkan kesempatan memilih, tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan pendidikan. Next. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Contoh, tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak menjaga ketertiban, melanggar aturan dan berlaku, tidak ikut mempertahankan NKRI. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia antara lain wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak sesama asasi manusia orang lain. Kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang 1945. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, akan tercapai hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintahan karena berjalannya hak dan kewajiban. Ketika kita memberikan hak kita, ketika kita memberikan kewajiban kita dan kita mendapatkan hak kita, disitulah tercipta keseimbangan, keselarasan, di mana hal itu sangat menenteramkan hati dan jiwa. Tentu saja dari segi keamanan, dari segi lingkungan dan sebagainya, itu akan sangat terjamin ketika kita menaati segala hak dan kewajiban kita pada negara ini. Kemudian,
Terciptanya keharmonisasian di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban, agar terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Cukup sekian presentasi mengenai hak dan kewajiban serta harmonisasi pada lingkungan masyarakat dan negara. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.